Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tentang My Number. Untuk teman-teman yang udah tinggal di Jepang, mungkin udah pernah dengar nih My Number itu apa. Terus mungkin di antara kalian juga udah bikin My Number. Tapi aku yakin dan percaya masih ada teman-teman yang masih belum punya My Number yang kayak gini, yang udah dicetak seperti kartu Zairyo Kado. Mungkin ada yang teman-teman masih punya My Number-nya dalam bentuk Shuji Kado doang, yang kertas tipis itu. Dan kali ini aku mau bahas tentang itu. Teman-teman pasti penasaran My Number tuh apa sih, terus kemudian penting nggak sih My Number itu dicetak sampai kayak gini, kayak yang kayak punya aku ini udah ada fotonya, terus kemudian di belakang ini ada chipnya, kayak gitu. Penting nggak sih kayak gitu, terus kegunaannya apa, sama gimana sih cara dapetin kartu My Number itu. Untuk yang penasaran, silahkan simak videonya sampai habis. Oke, yang pertama, apa sih My Number itu? Jadi aku search di laptop, di websitenya My Number itu, kalau di bahasa Indonesia kan agak apa ya, agak jelimet gitu ya penjelasannya. Dan ini aku bacain translatornya. Kalian juga bisa langsung lihat sih, nanti aku taruh linknya di deskripsi di video ini. Kalian bisa otak-atik dan lihat-lihat websitenya My Number gitu. Jadi My Number ini merupakan prasarana sosial untuk meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan kenyamanan masyarakat, dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan merata. Ini adalah sistem yang meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan kenyamanan publik dengan memberitahu setiap penduduk yang memiliki catatan penduduk tentang nomor pribadinya sendiri. Nah, kalau dibilang penting atau enggak, ini menurutku pribadi sih, ini penting banget. Dan karena selama ini sih masyarakat di Jepang, bahkan juga bukan hanya orang asing, tapi orang Jepang pun hanya menggunakan SIM atau paspor untuk tanda pengenal mereka. Jadi selama ini tuh masih belum ada My Number tuh kayak di Indonesia punya KTP, itu nggak ada. Jadi cuman pakai SIM atau paspor untuk tanda pengenal mereka. Nah, dan kalau untuk sekarang, kalau udah punya My Number itu bisa digunakan sebagai kartu tanda pengenal yang isinya juga ada data-data pribadi, kayak ya misalkan alamat, tanggal lahir, terus nama lengkapnya gitu ya. Nah, kebetulan aku udah lama punya My Number ini, udah 2 tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, aku lupa sih. Kebetulan aku juga udah iseng-iseng cek My Numberku ini datanya ada apa aja sih gitu. Nah, ternyata di dalam My Number ini, kalau kita mau lihat di apa ya, bukanya pakai handphone, kayak misalnya smartphone kalian bisa login ke My Portal namanya. Jadi portal dimana kalian bisa ngelihat data-data kalian tentang kalian. Kayak misalkan aku pernah lihat juga sampai selama ini data pendapatanku per tahun ada berapa dari tahun 2020 sama 2021. Kemarin aku juga pernah lihat. Terus ada udah bayar pajak seberapa gitu, pajak tahunan, pajak bulanan yang aku bayar tiap bulan. Terus rinciannya juga ada. Terus ada data pengobatan. Jadi resep apa yang pernah aku dapat, obatnya apa, berapa kali dalam sehari aku harus minum, itu semuanya resepnya udah ada. Dan ada data dana pensiunan. Terus ada yang lain-lain juga. Nanti kalian juga bisa lihat. Mungkin nanti di video yang berikutnya aku kasih lihat teman-teman gimana cara ngecek data-datanya itu. Nah, itu barusan aku juga secara nggak sengaja udah jelasin sepintas tentang kegunaannya apa aja. Tambahan lagi ya, di dalam kartu My Number ini nantinya bisa kita daftarin nomor rekening kita, rekening bank maksudnya, yang nantinya
bisa kita gunakan untuk menerima dana bantuan dari pemerintah. Kayak yang tahun lalu kita dapat satu orang 100.000 yen atau sekitar 12-13 juta per orang. Mungkin teman-teman yang tahun lalu ada di Jepang juga udah ngerasain enaknya. Nah, untuk yang berikutnya mungkin kalau misalkan ada situasi darurat yang mengharuskan pemerintah ngasih bantuan lagi, itu kalau kita punya My Number itu bakal lebih cepat dan menghilangkan kesalahan teknis yang sampai sekarang masih ada. Kayak misalkan di beberapa tempat di Jepang itu ada yang salah ngirim ke satu orang itu sampai beratus-ratus bank gitu. Itu yang pernah terjadi. Jadi ini untuk meminimalisir pemerintah itu salah untuk mengirim bantuannya, dan jadi lebih cepat karena udah terdaftar secara tertaut langsung sama My Number kita gitu. Nah, selain itu yang aku rasain manfaat lainnya itu ketika kita butuh Jumingyo, misalkan kalau misalkan Jumingyo itu kayak kartu keluarga atau kartu kependudukan kita tinggal di mana, terus ada berapa orang dalam satu keluarga ini. Kayak misalkan aku sama istriku sama anakku dalam satu keluarga, satu alamat. Jadi ada nanti Jumingyo-nya kalau misalkan aku buat atau cetak Jumingyo, ada aku sama istriku sama anakku gitu. Nah, itu nggak perlu kalian untuk minta Jumingyo aja, kalian nggak perlu untuk ke Kuyakuso atau Shiyakuso, atau kalau bahasa Indonesia di kantor kecamatan atau kantor pemerintahan terdekat gitu. Nggak perlu, jadi kalian cuman perlu ke kombini bawa kartu My Number kalian, nanti di mesin fotokopi itu bisa untuk cetak Jumingyo sendiri. Kalau kalian pengen tahu tutorialnya, aku juga pernah bikin tutorialnya beberapa bulan yang lalu. Kalian bisa cek juga di tutorial cara cetak Jumingyo-nya. Nanti aku link ke sini ya. Oke, kita bahas pembahasan berikutnya nih yang mungkin kalian paling tunggu-tunggu. Gimana cara dapetin My Number-nya. Nanti aku sekalian liatin di laptop ya, biar kalian tahu informasinya tuh aku dapat dari mana gitu, dan kalian juga bisa cek sendiri. Jadi ya, kalian bisa lihat di Kojinbango card.go.jp. Di sini mengenai My Number Kado semuanya ada di sini. Nah, untuk kalian yang mungkin udah punya kayak gini nih, Tsuchi Kado itu kayak gini. Nanti di Tsuchi Kado itu dilampirkan juga kayak gini, Kojinbango Tsuchi Sho. Nah, di situ ada barcode. Nanti kalian bisa scan barcode-nya untuk bisa masuk ke aplikasi permohonan untuk membuat My Number gitu. Teman-teman bisa coba cek sendiri, nanti seperti ini online aplikasinya. Jadi yang pertama ini di sini Kojinbango Kofu Shinsei Show-nya, kalian scan di sini. Nah, setelah di scan bakalan muncul halaman website seperti ini. Halaman website seperti ini nanti kalian tinggal dibaca Kyakunya, terus dicek aja, terus ke kuning. Nah, kalau udah kalian masukin yang ada di kertas yang tadi tuh, kertas ini ada nomornya kan di sini. Ada 23 angka. Kalian masukin 2 kali, kemudian nama kalian, terus sama alamat email kalian. Terus masukin ini kodenya, terus udah. Kalau udah, Toroku emailnya tadi. Kalau misalkan nggak ada yang salah, dicek dulu ke kuning dulu. Kalau udah di Toroku, kalau udah selesai, kalian bisa
tutup ini dan ngecek ke email kalian, inbox kalian. Nah, di inbox kalian itu bakalan ada URL untuk ke tahap step berikutnya. Setelah diklik URL-nya, ada satu lagi sebenarnya. Di inbox itu nanti ada nomor Ninsho Banggo. Nah, nomor PIN itu nanti ada 4 huruf. Kalian lihat, terus kalian copy atau paste. Klik aja di sini, di copy paste. Terus kemudian K kuning. Kalau udah K kuning, kalian tinggal ngisi data-data kalian kayak foto. Kayak misalkan aku ini juga fotonya foto di rumah sendiri, di kamar dulu tuh. Masih baru bangun juga, jadi fotonya nggak terlalu bagus juga, nggak masalah sih sebenarnya. Terus kalau udah di-upload, K kuning Jikonya tinggal dicek aja, kemudian di-upload. Kalau udah selesai di-upload, Seinen Gapinya dimasukin tanggal lahir, kemudian yang lainnya kalian masukin aja. Kalau udah selesai, K kuning, terus Toroku. Nah, setelah selesai, itu bakalan ada Shinsei Kangryeo. Terus ditutup. Nah, ditutup setelah di Tojiru ini, kalian bakalan dikirimin ke alamat email kalian lagi kalau bahwasanya kalian udah selesai mendaftar secara online gitu. Nah, nanti di situ ada Shinsei Show ID. Di situ jangan sampai lupa, atau dicatat aja, atau kalau bisa di screenshot, jangan sampai hilang gini Shinsei Show ID-nya nanti, karena waktu ngecek udah sampai mana keadaan pendaftarannya, nanti bisa dicek dari Shinsei Show ID-nya itu. Nah, setelah kalian selesai, nanti bakalan dikirimin tuh bahwa udah selesai gitu. Pendaftarannya udah bener dan udah selesai. Ada hagakinya, jadi nanti kalian bawa aja hagakinya itu ke tempat yang tertera di situ. Biasanya sih di tempat Shiakuso terdekat gitu. Nanti kalian bilang aja mau ngambil main namba uketeru ni kitan desu kedo, bilang aja gitu. Nanti pasti bakalan uketsuke-nya, orang-orang uketsuke-nya bakalan ngasih tahu prosesnya nanti kesini. Nah, di situ nanti setelah kalian masuk ke situ, kalian diminta untuk cap jari, semua jari kalau nggak salah, sama ngeset password 4 huruf, 4 angka maksudku, sama ngeset password yang ada huruf, ada angka. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Nanti kalau ketika kalian mengakses kartu ini, itu pakai yang 4 angka itu tadi. Jadi kalian bisa masukin data-data, bukan masukin sih, ngecek data-data kalian, kayak yang data-data uang pensiunan atau data-data kesehatan kalian, udah berapa kali dapat resep, atau mungkin ada yang rawat inap, itu nanti bakalan kelihatan. Oke, kayak gitu caranya. Teman-teman bisa sendiri lewat online, atau mungkin kalau kalian bingung pakai online, karena aku tadi juga cepet jelasinnya, nggak secara detail, kalian bisa langsung datang aja ke Kuyakuso terdekat, bawa suci kadonya sama kertas yang tadi aku bilang, suci Pojing Banggo Kado Kofu Shinsei Sho, yang ada barcode-nya tadi sama nomor yang 23 angka itu. Kalian bawa aja ke Kuyakuso dan kalian bilang kalau kalian mau bikin my number. Nah, yang paling menariknya juga, kalau kalian bikin my number sampai di bulan, paling lambat sampai bulan 9 tanggal 30, kalian bisa dapat poin. Poinnya ini poin itu maksudnya untuk poin yang bisa dipakai untuk belanja, yang nilainya lumayan juga, sampai maksimal itu 2 mang atau 200.000 yen. 200.000 yen itu kalau dirupiahin sekitar 2 jutaan. Nah,
untuk satu orang 2 juta. Bayangin kalau mungkin teman-teman ada punya istri, punya anak, jadi kayak aku misalkan aku 2 juta, istriku 2 juta, anakku 2 juta, jadi 6 juta. Lumayan juga teman-teman bisa dapetin poinnya. Nah, di video berikutnya aku bakalan bahas gimana cara dapetin poinnya. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Lanjut di video yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video-video yang kalian tonton di channel YouTube ini. Terus kalau kalian mungkin ada yang ditanyain, atau mungkin ada yang nggak jelas, atau pengen tahu sesuatu tentang kehidupan di Jepang, kalian bisa masukin komentar kalian di kolom komentar. Thank you dan nonton sampai habis, dan bye bye.